Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya, Ustadz, kalau sholat wajib terlewat berhari-hari, berbulan-bulan, apakah bisa dikodok? Jika bisa dikodok, bagaimana tata caranya? Ada hadis yang begitu jelas mengatakan, kunna nu'maru biqada'is shaum wala nu'maru biqada'is shalah. Kami diperintahkan mengkodok saum, tapi kami tidak diperintahkan mengkodok sholat. Jadi kalau Anda dulu-dulu pernah lalai, tidak sholat, ya taubat kepada Allah. Rabbana dhalamna anfusana. Ya Allah, ampuni kesalahan hamba. Sebab hanya Engkau yang bisa mengampuni hamba. Ampuni ya Allah. Terus, jangan diulang lagi. Jangan sampai Anda meninggalkan sholat lagi. Konsisten. Gitu. Yaitu solusinya. Bukan kodok, misalnya duhur, udah beres, saya duhur lagi. Kenapa kamu duhur lagi? Ini mah anggaplah kodok saya yang dulu saya lalaikan. Jadi ada orang yang duhurnya 3 kali, asarnya 2 kali, nah subuh sampai 4 kali. Kenapa? Karena dia yakin subuh itulah paling sering dia lalaikan. Jadi udah sholat subuh, subuh lagi niatnya kodok, subuh lagi niatnya kodok. Ini nggak ada dalilnya. Karena yang namanya ibadah sholat itu shollu kama ro'aitumuni usolli. Sholat kamu sebagaimana aku ajarkan sholat, sebagaimana kamu lihat aku sholat. Emang Nabi gitu mengkodok sholat? Enggak, Nabi tidak ada istilah beribadah sholatnya dikodok. Yang ada itu jama' takhir. Itu ada. Kalau jama' takhir maka ada alasan syar'i. Misalnya ya, Anda pulang kantor, ternyata macet itu sampai waktu maghrib terlewatkan. Biasanya Anda kalau pulang jam 5, nyampe rumah maghrib, paling lambat-lambatnya 6:30 misalnya. Ini Anda pulang jam 5, nyampe rumah jam 8. Ya. Nah, itu kan bukan kodok, jama' takhir. Dijama, ya, begitu. Namanya bukan kodok. Ada lagi, kalau Anda lupa. Kata Nabi, siapa di antara kamu yang tertidur atau lupa, maka sholatlah saat dia bangun dan sholatlah saat dia ingat. Nah, saya misalnya nih, ya, tiba-tiba habis siaran ini baru ingat, saya belum sholat subuh misalnya. Ya udah saya sholat subuh saja. Itu kan bukan kodok namanya. Ya. Tetapi falyusolliha idza dzakaroha. Karena kamu lupa, sholat saat kamu ingat. Karena kamu tertidur, sholat saat kamu terbangun. Nah itu bukan kodok. Kalau kita sadar ini belum sholat, tapi sholatnya ditarik ke sholat berikut, itu namanya jama'. Kan gitu. Jadi dalam hadis itu dikatakan kunna nu'maru biqada'is shaum wa la nu'maru biqada'is shalah. Kami tidak diperintahkan mengkodok sholat. Kodok saum ada, kodok sholat tuh nggak ada, gitu ya. Nah ada juga di kita ini, kalau orang tuanya meninggal, si anaknya itu bayar fidyah. Ya cina papa teh jarang sholat, jadi kita bayarin fidyah. Kan fidyah mah konsepnya adalah di saum. Jadi tidak ada orang melalaikan sholat bayar fidyah, itu nggak ada. Fidyah itu adanya dalam istilah puasa. Walladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Nah, kalau misalnya kita punya orang tua sakit, ya kan, sakit sampai wafat. Nah, kita membayarkan fidyah untuk orang tua kita yang wafat. Karena dia punya hutang saum nih 10. Keburu wafat, kita bayar fidyah untuk almarhum. Ya. Fidyah apa? Saum yang tidak terlaksana karena saat itu sakit. Tapi sholat mah nggak ada fidyah. Sholat mah nggak ada kodok. Nah kita ini seringkali salah kaprah. Kodok, fidyah itu dimasukkan dalam konsep puasa. Padahal, dalam konsep sholat. Padahal dalam sholat mah tidak ada kodok, tidak ada fidyah. Yang ada dalam sholat itu jama' takhir, jama' takdim. Kesimpulannya, kalau Anda pernah melalaikan sholat di bulan-bulan lalu, di tahun-tahun lalu, di masa lalu, taubat sama Allah, bermohon ampunan,
dan jangan lagi sholat itu dilalaikan. Itu solusinya, bukan mengkodok ya. Wallahu a'lam bishawab.